Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para jamaah Darul Umat yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah pada kesempatan siang hari ini, melanjutkan pasal pembatalannya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal nawakidul hudu'i. Adapun pembatalannya hudu, arba'atu itu 4 asya'a perkara. Al-awalu, yang pertama, al-khariju, yang keluarnya min ahadi sabilaini, dari 2 lubang, min kubuli au duburin, dari kubul lubang depan, au duburin atau lubang belakang, rihun kentut atau angin yang keluar dari lubang belakang, au ghairuhu atau selainnya dari itu, illal maniya, kecuali air mani. Asani, dan yang kedua, jawalul akli, hilangnya akal, bin naumi, karenanya tidur, kusababnya tidur, au ghairihi atau selainnya tidur, illa kecuali nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakinin yang tetap, mak'adahu akan tempat duduknya, minal ardi dari bumi, dari tanah. Asalisu, adapun yang ketiga, al-tiqa'u basaratai, bertemunya atau pertemuannya basaratai, 2 kulit, rajulin au imra'atin, kulit laki-laki, wa imra'atin, dan kulit perempuan. Kabira ini yang udah besar, aznabiyah ini orang lain, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang atau penutup. Warabi'u, dan yang keempat, mashu kubuli adami, menyentuh kubulnya anak Adam. Au halaqati duburihi, atau memegang duburnya anak Adam, bibatni rohati, dengan telapak tangan. Au butuni asobi, atau pakai jari-jari. Nah, jadi pembatalan wudu itu ada 4. Yang pertama, khariju min ahadi sabilaini, keluar dari 2 lubang, min kubuli au duburin, lubang depan atau lubang belakang. Nah, jadi pembatalan wudu yang pertama itu sesuatu yang keluar dari lubang depan atau belakang. Misalkan kita kencing, itu membatalkan wudu. Di depan itu mau keluar apa aja, mau keluar tanah, mau keluar bensin, mau keluar solar, mau keluar keluar air, keluar cacing. Adapun itu keluarnya dari kubul depan atau belakang, itu dihukumi batal wudunya. Nah, adapun yang di belakang, misalkan kita lagi jalan-jalan, keadaannya kita lagi punya wudu. Nah, tiba-tiba kita jalan-jalan, gak sengaja dari dubur kita atau pantat kita itu mengeluarkan batu. Apakah batal wudunya? Batal. Maupun mau keluar batu, keluar anak kambing, anak onta, sama aja, itu batal wudunya. Karena sesuatu yang keluar dari lubang belakang sama lubang depan. Rihun itu angin artinya. Kalau di sini mengartikan kentut. Jadi apabila kita kentut sama aja, itu membatalkan wudu.
mau keluar angin ke, mau keluar sampah ke, mau keluar anak ayam ke, sama aja itu membatalkan wudu. Atau selainnya dari kentut atau misalkan air kencing atau berak, selainnya dari itu. Illal mania, kecuali air mani. Nah, kenapa air mani ini gak najis? Karena kita semua ini terdapat dari segumpalan air mani. Apabila air mani najis, kita juga najis dong. Ya, jadi air mani itu tidak najis. Terus apabila kena sarung air maninya, najis gak sarungnya? Enggak najis, kecuali air mazi sama air wadi itu najis. Asani, dan yang kedua jawalul akli, hilangnya akal. Nah, yang kedua itu yang membatalkan wudu, hilang akal. Hilang akal ini kusabab apa? Kusabab tidur atau selainnya dari tidur. Misalkan nih, kalau kita tidur ada yang ngelindur atau ngigo, kan itu di bawah akal kita, dia nggak sadar bahwa dia itu lagi tidur, dia ngelindur. Terus selainnya dari tidur apa? Gila, ayan. Misalkan nih, kita dari rumah mau ke masjid, itu punya wudu, tiba-tiba pas di pertengahan jalan kita gila atau ayan, maka wudu tersebut dihukumi batal, batal wudunya. Terus illa nauma qa'idin mumakinin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakinin yang tetap ini makadahu, akan tempatnya, minal ardi, dari bumi. Nah, jadi kecuali orang yang tidur tetap tidurnya gini, dia gak gerak, tetap gini nih palanya beginiin, dia gak gerak. Apabila dia gerak begini atau ngangkat pantatnya dari tempat duduk, ya itu batal. Kecuali dia tidurnya gini, tetap ini gak gerak, itu nggak membatalkan wudu. Terus ada pun nyenderan, batal gak? Itu mah sama aja batal, karena keenakan nyender gini, sama aja pantatnya keangkat. Asalisu, dan yang ketiga altiqa'u basaratai, pertemuannya antara kulit rojulin wa mra'atin, kulit laki sama kulit perempuan. Nah, kabiro ini yang sudah besar, yang sudah balik. Ajnabiyah ini orang lain. Nah, orang lain di sini maksudnya bukan muhrimnya. Misalkan nih, si A sama si B ini, misalkan si A ini cowok, si B ini cewek. Si A sama si B ini bukan muhrim. Nah, dia udah balik, dua-duanya udah balik, dua-duanya punya wudu. Nah, apabila dia persentuhan antara kulit gesek ini, tergesek kulitnya, maka wudunya batal. Walaupun si lakinya punya wudu, si ceweknya nggak punya wudu, yang batal yang mana? Yang punya wudu. Nah, di sini menjelaskan orang lain itu yang bukan muhrim. Adapun yang muhrim itu nggak membatalkan wudu. Misalkan anak ke ibu, nah adik ke kakak, misalkan adiknya cowok, kakaknya cewek, itu nggak batal kalau kita punya wudu juga. Misalkan adiknya cowok, kakaknya cewek, atau sebaliknya, itu nggak batal. Min ghairi hailin, dengan tanpa penutup. Nah, kan kalau persentuhan kulit tanpa penutup itu membatalkan wudu. Adapun ketutup, gimana kalau ketutupnya pakai baju? Itu nggak membatalkan. Misalkan nih, si kulit ceweknya ini nggak pakai penutup, si kulit cowoknya pakai penutup, dia tergesek gini, itu nggak batal. Karena kenapa? Karena ada penghalang dari persentuhannya kulit laki sama kulit perempuan yang bukan muhrim, dan sudah besar duanya atau sudah balik keduanya.
Terus Arabi'u, dan adapun yang keempat, mashu kubuli adami, menyentuh kubulnya anak Adam, memegang. Misalkan nih, kalau kita udah punya wudu, jangan merabah-rabah kepala bawah. Takutnya apa? Takutnya si kubul ini, misalkan kubul ini kemaluan laki, misalkan kepegang sama tangan. Nah, kepegang sama tangan mana dulu nih? Bibat mirahati, dengan telapak tangan, au botoni asobi, atau apa, jari-jari. Nah, misalkan nih, ini kubulnya anak Adam itu apa sih? Kemaluan. Apabila dipegang sama telapak tangan atau pakai jari, itu membatalkan wudu. Adapun pakai belakang tangan, punggungnya tangan, batal gak? Itu enggak. Kalau kita gatel, biasanya santri itu gatel. Kalau kita udah wudu, jangan digaruk langsung, pakai ini aja garuknya, pakai telapak tangan, pakai punggung tangan, jangan pakai telapak tangan. Kalau pakai telapak tangan itu membatalkan wudu. Terus gimana kalau kucing? Membatalkan wudu gak? Misalkan kita udah wudu nih, ada kucing gemesin, kita pegang kemaluannya kucing, batal gak? Itu enggak, karena yang membatalkan wudu itu memegang kubulnya anak Adam itu manusia lah. Apabila kita menyentuh kemaluannya manusia, maka yang punya wudu itu batal. Adapun ke hewan itu enggak, mau ke kuda, ke kucing, ke macan, ke ayam, itu enggak membatalkan wudu. Nah, kecuali memegang kubulnya anak Adam ini, kecuali memegang kemaluannya diri sendiri atau orang lain. Para jamaah Darul Umat yang berbahagia, cukup sekian penjelasan kitab Safinatun Najah pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.